Keikhlasan itu yang membuat penderitaan itu tidak terasa. Keikhlasan itu yang membuat seorang dia mampu berjuang dan berkorban. Ustadz, apa nasihat Ustadz untuk para ummahat yang menghabiskan waktunya hanya di rumah mengurusin anak? Terkadang anak susah diatur, kadang jadi merasa lemes dengan semuanya. Ustadz, tolong semangati kami. Ya, ini buat emak-emak, Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar menciptakan manusia itu dalam kepayahan, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Jadi semua fase hidup itu payah, jemaah. Makanya ketika seorang pemuda ditanya, engkau hidupmu yang paling enak itu kapan? Kata dia, 9 bulan di perut ibuku. Setelah keluar semuanya sudah susah. Bayangkan anak itu sejak kecil. Ini kan ibunya susah ngurusin anaknya. Anaknya juga menderita. Bagaimana anak itu ketika mau minum, dia nggak bisa apa-apa, dia harus nangis. Dia belum bisa ngambil air sendiri. Dia belum bisa minum susu sendiri. Dia teriak, dia lapar. Ibunya nggak tahu kalau dia lapar. Ketika tumbuh giginya, bagaimana anak kecil itu panas badannya, sakit. Ketika dia disapih, dia juga sakit. Kemudian ketika dia belajar jalan, yang nabrak sana, nabrak sini, terus jamaah. Ketika sekolah, aduh, tambah lagi payah tuh. Anak-anak itu menderita sekolah jamaah. Antum pikir tidak menderita dia? Pagi-pagi dia, ayo berangkat nggak? Ya Allah, berangkat lagi sekolah. Dia pakai baju, pakai seragam, berangkat sekolah. Dia menderita. Ibunya pikirnya anak ini cuma main-main doang, kata dia. Loh, dia menderita di sekolah. Di sekolah ketemu sama gurunya, menderita lagi. A'udzubillah, ini ustadz ini lagi. Kok nggak sakit ustadz ini, kata dia. Dia sampai berpikir nih ustadz. Jadi penderitaan itu dari dua arah. Hanya saja sebagian orang mikir yang menderita saya, selalu anakmu menderita juga. Ketika anaknya disuruh menghafal, nggak hafal-hafal, dimarahin sama orang tuanya, pikirnya emak aja yang menderita. Anak dari tadi dimarahin sama emak, menderita juga. Kalau bisa ganti emak mungkin, ya Allah, kayaknya ganti emak yang nggak marah-marah gitu kan. Artinya sebenarnya semua itu menderita. Kenapa? Inilah hidup. Hada darul bala. Ini negeri bala. Maka bagaimana engkau meniatkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan itu yang membuat penderitaan itu tidak terasa. Keikhlasan itu yang membuat seorang dia mampu berjuang dan berkorban. Engkau bayangkan bagaimana anak-anak yang engkau didik ketika dia istighfar buat dirimu. Bagaimana ketika anak-anak ini besar, engkau meninggal dunia, anak-anak itu bersedekah buat ibunya, ingat sama kebaikan ibunya, wakaf buat ibunya, dan semua amal yang dilakukan anaknya, emaknya dapat bagian pahala. Tapi perlu perjuangan. Maka nasihat anak sebelum tidur ketika engkau di atas ranjangmu, jangan lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Insya Allah engkau dikasih kekuatan. Dan tatkala engkau melihat anak-anakmu susah diatur, engkau angkat tangan. Gak harus nunggu sholat engkau berdoa. Engkau angkat tangan. Allahumma Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, berikan kebaikan di anak keturunanku ya Allah. Baca doa ujrubni wa bani an na'budal asnam. Baca doa, minta sama Allah. Jangan cuma teriak marah-marah. Dan ketika anakmu tidak bisa diatur, jangan dipanggil. Terus didatangi. Yang ada kalau engkau panggil, engkau tambah sakit hati. Teriak-teriak nggak datang. Udah tahu anakmu susah diatur, engkau masih teriak-teriak. Maka engkau datengin, pegang tangan. Dan ketika ngajarin anak, jangan jauh. Kalau bisa anakmu duduk di pangkuanmu. Nah sini nah. Supaya hati bertemu dengan hati. Pipi bertemu dengan pipi anak. Diajarin anakmu. Jadi bukan dengan engkau marah itu semuanya selesai. Engkau sebutkan. Lemes dia jadinya. Aduh. Yang salah itu karena dia udah tahu anaknya nggak bisa diatur. Tapi dia maunya dengan teriak. Enggak. Engkau teriak membuat anakmu semakin benci. Maka usahakan engkau tidak teriak-teriak.